Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham-saham merokok. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 2.290. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari Jumat kemarin membuat PTBA berada tepat di garis resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.300. Bisa kita lihat beberapa kali PTBA berusaha untuk break dari garis EMA 150 ini dan memang masih gagal. Sebelumnya sempat berusaha untuk break, gagal tetapi masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Pada tanggal 12 Agustus berusaha untuk break, setelah itu malah gagal break dan terus bergerak turun dan sempat berada di bawah garis EMA 50. Tapi setelah itu bisa kita lihat PTBA masih bertahan di atas harga 2100 yang merupakan supportnya dan bisa rebound kembali. Dan kemarin keluar berita bahwa laba bersih PTBA untuk semester 1 2021 masih naik 38%. Jadi memang ini merupakan sentimen positif karena fundamental perusahaan ini masih bagus. Sehingga pada saat keluar laporan keuangan ini plus harga batubara juga hari Jumat kemarin bergerak naik, sehingga membuat saham-saham batubara dan PTBA juga ikutan bergerak naik. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing pun 3 hari terakhir ini masuk kembali membeli saham PTBA. Dan hari Jumat kemarin akumulasi asing lumayan besar. Jadi memang menarik untuk kita amati saat ini karena asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan saat ini PTBA berusaha untuk break dari garis EMA 150. Jadi ini percobaan ketiga selama hampir 2 bulan terakhir ini. Jadi apabila berhasil break, maka PTBA akan mulai bergerak uptrend. Jadi memang bisa kita lihat secara tren, sebelumnya bergerak downtrend, sempat rebound, gagal break, sempat turun, tapi secara garis ini masih high low. Ini masih high low. Coba saya ganti. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak naik. Apalagi sudah mulai ada akumulasi oleh asing. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham di sekitar harga 2000 sampai di garis EMA 50 ini di sekitar harga 2200, saham ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry hari Senin depan, memang teman-teman harus hati-hati. Pertama, karena dalam 1 minggu terakhir ini PTBA sudah naik lumayan tinggi. Jadi sudah naik hampir 10%. Jadi dari sekitar harga 2100 bisa kita lihat sudah saat ini nyampai hampir 2300. Jadi memang masih ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback sementara. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, hari Senin depan wait and see dulu. Apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, teman-teman bisa ikutan entry dengan target terdekat untuk take profitnya di sekitar harga 2400, di sekitar daerah sini. Karena harga 2400 saat ini masih merupakan resisten yang belum ditembus PTBA kembali. Jadi setelah di posisi sini gagal bertahan di atas harga 2400, pada bulan Agustus kemarin berusaha mendekati harga 2400 juga gagal break. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 150, target take profit jangka pendek di harga 2400. Sedangkan teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000 atau 2100, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50. Ini untuk teman-teman yang besok mau hari Senin depan mau entry, bisa beli apabila terkonfirmasi break, atau apabila terkena pullback, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2200. Jadi saat ini wait and see dulu, jangan paksain untuk membeli saham PTBA walaupun ada akumulasi karena saat ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi tunggu konfirmasi dulu, beli saat breakout atau beli saat rebound dari support kembali.
Selanjutnya saya menganalisa saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 3% ke harga 1060. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari Jumat kemarin membuat Pegas berhasil naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 1045. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara grafik atau secara tren, menurut saya Pegas memang sangat layak untuk masuk watchlist. Karena memang sebelumnya sudah turun sangat dalam dan saat ini mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Bisa kita lihat sebelumnya berada di sekitar harga 1800-an, turun sangat dalam dan sempat menyentuh support psikologis di harga 1000. Jadi saat menyentuh harga 1000, Pegas mulai sideways sehingga bisa kita lihat dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Dan malah sudah berhenti di harga 1000. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita teman-teman lihat setelah break dari garis EMA 50 walaupun sempat rebound dari garis EMA 150, beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, Pegas selalu gagal. Teman bisa lihat ini sekali gagal, dua kali. Ini dekati garis EMA 50 juga gagal, ini juga sama, di sini juga sama. Setiap kali menyentuh gagal. Jadi dalam 2 bulan terakhir pun 2 kali 3 kali bisa kita lihat garis EMA 50 gagal ditembus. Jadi ini memang merupakan resisten yang sangat kuat. Tapi apabila minggu depan Pegas terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini, maka ini akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi apabila teman-teman amati saham ini dan terkonfirmasi break garis EMA 50-nya, maka garis EMA 50 akan berubah jadi support kuat dan potensi Pegas untuk mulai bergerak naik akan sangat besar. Karena akan ada 2 support kuat. Pertama di harga 1000 yang beberapa kali teman-teman lihat berusaha untuk ditembus, gagal di break. Setelah itu garis EMA 50 yang dalam beberapa bulan terakhir ini berusaha ditembus, gagal tembus, dan apabila tertembus maka akan berubah menjadi support kuatnya. Memang walaupun berhasil break, ini belum bisa kita bilang uptrend karena masih harus tembus garis EMA 150. Tapi paling tidak apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50, garis downtrend Pegas patah. Jadi Pegas sudah tidak downtrend lagi apabila berhasil break dari garis EMA 50. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Tapi asing belum masuk melakukan akumulasi pada saham Pegas karena 1 minggu terakhir ini asing keluar kembali. Untuk saham Pegas, menurut saya pribadi kita juga harus lihat asing. Walaupun asing bukan bandar dari saham ini, tapi asing apabila masuk, Pegas lebih besar potensinya untuk terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat karena mulai ada akumulasi dan candle hari Jumat juga lumayan solid, teman-teman bisa amati saham ini. Apabila terkonfirmasi break maka berpotensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1155 sampai 1150. Jadi ini bisa kita jadikan target untuk take profit apabila teman-teman memang trading jangka pendek. Berikutnya saya menganalisa saham MTDL. Saham MTDL hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke harga 2540. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini MDTL mulai terlihat bergerak turun. Tapi untuk tren jangka menengah, MDTL sebenarnya masih uptrend karena masih bertahan di atas garis EMA 50. MDTL sebelumnya sempat bergerak sangat uptrend, setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 terus bergerak naik. Sempat naik menyentuh harga 3.300, setelah itu mulai bergerak turun. Dari harga 3.300 mulai turun, bisa kita lihat di posisi sini mendekati garis EMA 50 masih bisa berhasil rebound. Tapi saat menyentuh harga 2.700, MTDL gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi untuk tren jangka pendek saat ini mulai bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 2.440. Sedangkan untuk support di bawahnya lagi sebenarnya ada di harga 2.400. Jadi sebelumnya garis EMA 50 itu di sekitar harga 2.400, sekarang mulai bergerak naik garis EMA 50-nya. Sehingga saat ini menurut saya ada 2 harga supportnya, yaitu di garis EMA 50 dan di harga 2.400. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini disertai adanya distribusi. Asing pun
3 hari terakhir ini melakukan distribusi pada saham MTDL. Jadi dari data yang kita dapat melihat saham ini masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 2400 sampai 2440 atau di garis EMA 50-nya. Nah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila garis EMA 50 terlewati atau minimal di harga 2400 terlewati, MTDL sudah tidak bergerak uptrend. Jadi garis uptrendnya patah. Jadi walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, trennya akan mulai bergerak sideways. Dan berarti kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Jadi memang sudah harus hati-hati. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 2400 sampai 2440. Jadi tunggu menyentuh daerah sini dan berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Untuk target take profit tetap di harga 2700. Karena selama masih gagal break, masih akan bergerak sideways. Tapi apabila berhasil break, maka akan lanjut terus menuju resisten berikutnya di harga 3000. Jadi saat ini teman-teman sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai ada tanda-tanda penurunan dan saat ini masih ada distribusi. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 590. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat ERA masih bisa rebound dari garis EMA 150 yang saat ini kembali menjadi supportnya. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat berada di sekitar harga 570. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini ERA memang masih bergerak sideways, tetapi sudah terkonfirmasi garis uptrend ERA patah. Jadi ini bisa jadi gambaran teman-teman sebagai contoh untuk saham PTDL tadi. Untuk saham PTDL bisa kita lihat contohnya di ERA ini. Setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50, mulai turun. Walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 saat ini, tapi sudah mulai bergerak sideways karena masih gagal naik di atas garis EMA 50. Sebelumnya ERA memang sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi ini belum terkonfirmasi break dan pada saat menyentuh harga 550, ERA masih bisa rebound kembali. Jadi pada saat retest masih bisa berhasil naik, tapi sama saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 ini masih gagal break. Seperti posisi sini bisa kita lihat berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, tapi karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, ternyata gagal break dan turun kembali. Jadi selama candle sudah berada di antara garis EMA 50 dan 150, trennya cenderung sideways dan hati-hati bisa bergerak downtrend apabila garis EMA 150 terlewati. Jadi memang secara tren ERA sudah tidak sebagus sebelumnya. Sebelumnya bisa kita lihat bergerak sangat uptrend, bergerak terus ke atas. Saat ini sudah mulai trennya melemah. Jadi saat ini karena masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya masih sideways. Tapi harus hati-hati karena apabila ternyata minggu depan berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break, masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 150 ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Asing pun dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi ERA minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 610. Jadi ingat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu depan ERA masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Karena saat ini sideways, sebaiknya swing trade. Apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 ini, mendekati garis EMA 50 gagal break, take profit dulu, tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Dan apabila ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150, jangan entry dulu karena trennya akan mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.